Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita sedang berada di gedung Tahfizul Quran. Nah, di sini adalah tempat untuk menghafal Al-Quran. Salah satu perintah Allah kepada orang yang beriman adalah bersedekah. Nah, sedekah yang paling utama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir sampai yaumil akhir. Orang yang bersedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita berinvestasi akhirat. Untuk sama-sama kita bersedekah jariyah. Dengan apa? Dengan membangun gedung tahfizul Quran. Bayangkan, setiap huruf yang mereka baca akan mendapatkan 10 pahala. Kalau mereka membaca 10 huruf, maka mereka akan mendapatkan 100 pahala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala itu akan diberikan kepada orang-orang juga yang sudah memfasilitasi mereka untuk menghafal Al-Quran. Pahala itu akan dapat kita raih ketika kita membantu dalam pembangunan gedung tahfizul Quran. Mari kita sama-sama ikut andil dalam program yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki, diberikan keberkahan dalam umur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Mari kita sama-sama ikut dalam program yang mulia ini. Infak Bapak Ibu dapat dikirim melalui rekening kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan untuk mentelaah kitab Majelis Syahrul Ramadan Al-Mubarak karya Dr. Soleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ya. Sekarang kita sampai pada Adabu tilawatil Quran, adab di dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du. Fahadha torfun min adabi tilawatil Quranil Karim. Maka ini adalah sedikit daripada adab membaca Al-Quran, sekelumit daripada adab membaca Al-Quran. Ya. Li'anna Al-Quran Al-Karima kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu maka wajib ta'zimuhu untuk kita mengagungkannya, ya. Wajibu dan wajib ikhtiramuhu untuk kita menghormatinya. Wa tahayyu'u li qiraatihi, dan kita wajib mempersiapkan diri untuk membacanya ala ahsani halin, dalam kondisi yang terbaik, ya. Tidak asal-asalan, ya. Famin adabi tilawati, maka di antara adab-adab atau etika di dalam membaca Al-Quran, annahu bahwa ingkana yaqra'u minal mushaf, kalau seseorang itu membaca dari mushaf, fa innahu yajibu alaihi, maka wajib baginya ayyatawaddu'a, untuk berwudu terlebih dahulu. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh baginya ayyamassal mushafa, untuk menyentuh mushaf ala ghairi taharatin, dalam keadaan tidak suci. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis, la yamassul Qur'an illa tahirun, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci, ya.
Di sini kita lihat catatan kakinya di akhrajahu Al-Hakim, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Hakim di juz 3 halaman 485. Waqala, dan Al-Hakim mengatakan hadza hadisun sahihul isnad. Ini ada hadis yang sanadnya sahih, walam yukhrijahu, dan tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Wasahahu az-Zailai, dan disahihkan oleh Zailai di dalam fi nasbir royah, dalam nasbir royah nomor hadis 816, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah wa in kana yaqra'u ala dhuhri qalbin, kalau membacanya itu dengan cara hafalan, menghafal, fa innahu yustahabbu lahu ayyakuna ala wudu'in, ya. Maka disunahkan untuk berwudu, ya, dalam keadaan dia itu berwudu. Wa yajuzu, dan boleh juga ayyaqra'a, dia membaca wa huwa ala ghairi wudu'in, dan dia tanpa ada wudu boleh juga, ya. Tapi disunahkan untuk berwudu kalau menghafal, membacanya dalam keadaan menghafal tanpa mushaf, ya. Amma man alaihi hadasun akbaru, adapun orang yang memiliki hadas besar, kal janabati, seperti orang yang dalam status junub, ya, wal haidi, kalau perempuan ya haid, fala yajuzu lahu, maka enggak boleh baginya ayyaqra al-Qur'ana mutlaqan, untuk membaca Quran secara mutlak, ya. Sama sekali tidak boleh, ya. La minal mushaf wala an dhuhri qalbin, baik itu membaca mushaf maupun dengan cara menghafal, ya. Hatta yatatahhara minal hadasil akbar, sehingga atau sebelum dia bersuci dari hadas besarnya terlebih dahulu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Illa idza kana junuban, kecuali apabila beliau dalam keadaan junub. Fa innahu la yaqra'ul Qur'ana hatta yaghtasila, beliau tidak membaca Al-Qur'an sebelum beliau mandi junub maksudnya, ya. Wa min adabi tilawatil Qur'an, dan di antara adab-adab membaca Al-Qur'an adalah ayyasta'idza billah, untuk mohon perlindungan kepada Allah atau membaca ta'awud minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Fi bidayati tilawah, jadi membaca ta'awud sejak awal membaca. Liqauli ta'ala, karena firman Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana, maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi, maka hendaklah membaca isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca. Wa dzalika, dan hal itu li'anna syaitan, karena setan itu yahduru, hadir, indal qari'i, kepada orang yang membaca Al-Qur'an, liyal bisa alaihil qira'ah, untuk mengganggu bacaannya terhadap Al-Qur'an. Wa yusawwisu, dan mengganggu, ya, alaihi, kepadanya, wa yusarrifuhu, dan memalingkannya anit tadabbur, dari upayanya untuk mentadaburi Al-Qur'an, ya. Fa idza ista'adza billah, maka ketika seseorang itu membaca isti'adzah atau membaca ta'awud, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'adzahullah, ya, Allah akan melindungi orang tersebut, ya, minhu, dari gangguan setan, wa sarafahu anhu, dan memalingkannya dari setan tersebut. Fastafada min tilawatihi, sehingga dia bisa mengambil faedah daripada bacaannya terhadap Al-Qur'an, ya. Wa illa,
Kalau tidak dia membaca ta'awudz, fa innahu, maka sesungguhnya setan itu yuwaswisu lahu, akan mewaswis, membisik-bisikkan kepadanya, wa yushiluhu anil qiraati, dan membuatnya sibuk untuk kemudian terganggu dari bacaan Al-Qur'annya itu, ya. Ya, setan menyibukkan dia sehingga dia nggak terganggu dengan bacaannya terhadap Al-Qur'an itu, ya. Tidak benar akhirnya, tidak sebaik-baiknya, ya. Hadhihi faidatul isti'adzah, inilah faedah daripada membaca isti'adzah fi awalil qiraati, di dalam permulaan kita membaca Al-Qur'an, yaitu tardus syaitan, mengusir setan, ya. Wa min adabi tilawati, dan di antara adab-adab membaca Al-Qur'an, annahu, bahwa idza bada'a min awali suratin, kalau seseorang itu membaca dari awal surat, ayyakula, hendaklah dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kalau dimulai bacanya dari awal surat, ya. Li'annal basmalata, karena basmalah itu nazalat fi bidayati suwar, turun di awal-awal surat, di setiap awal surat, illa surat Taubah, kecuali surat Taubah. Amma baqiyatus suwar, adapun surat-surat selain surat At-Taubah, fa innahu yustahabu, maka itu dianjurkan ayyabda'a al-basmalah, untuk memulainya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fi awwaliha, di awal kita membaca surat, ya. Wa min adabi tilawati, dan di antara adab daripada membaca Al-Qur'an juga adalah tartilut tilawah, membaca secara tartil, ya. Tartil, wa tartil maknahu, tartil itu artinya adalah at-ta'anni, pelan, fitilawati, pelan-pelan, fitilawati, di dalam membaca Al-Qur'an, wa adamis sur'ati, dan tidak cepat-cepat, ya. Wa i'ta'il hurufi haqqaha, dan memberikan hak-hak huruf, ya, hak-haknya huruf. Maksudnya itu makhorijul hurufnya itu, hak makhorijul hurufnya itu diberikan, ya, secara tepat. Minat tajwid, yaitu tajwidnya. Hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya ketika dia tentang ilmu tajwid itu. Al-muhim, yang penting ayatarosala, yaitu pelan, fil qiraati, ya, pelan dalam membaca. Fayaqra'u ayatan, jadi bacanya itu per ayat, satu ayat. Wa yaqifu ala ru'usil ayat, dan berhenti di ujung ayat. Wala yahudzu al-qira'ata hadzan, dan tidak terburu-buru dalam membaca, ya, hadzan, terburu-buru. Wa yadharumu fiha, ini tergesa-gesa, ngebut dalam membacanya. Hadzarmatan, ya, hadzarmatan, terburu-buru. Wa sur'atan, dan cepat-cepat, ya. Wa hadza yukhillu bil qiraati, ini membuat kacau bacaan, ya, merusak bacaannya dari amburadul, ya. Wa fil asari, di dalam asar itu ada an-nahyu, larangan an hadzal Qur'an, an hadzil Qur'ani hadzal syahri, untuk buru-buru ketika membaca Al-Qur'an, seperti buru-burunya orang membaca syair, ya. Keterangan lebih lengkapnya ada di dalam catatan kaki. Ja'a rajulun ila Ibnu Mas'udin, ini kurang Ibnu, ya. Terdapat ada seorang laki-laki, ya, itu menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian dia mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, qara'tu al-mufassal al-lailata fi raqatin, tadi malam saya membaca surat-surat al-mufassal dalam satu rakaat, maksudnya dalam satu rakaat qiyamul lail, salat malam. Al-mufassal itu mulai surat Al-Hujurat sampai ke belakang surat An-Nas, dibaca dalam satu rakaat, ya. Faqala, maka si Ibnu Mas'ud mengatakan hadzan,
kahadzi sya'ri. Oh, ini terlalu cepat, seperti cepatnya orang membaca syair ya. Ditegur oleh Ibnu Mas'ud, akhrajahul Bukhari dan Muslim ya, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim ya di hadis nomor 775 dan Muslim 822. Jadi dilarang baca cepat-cepat seperti baca syair. Nah, kemudian dilarang lagi wa nasrihi nathrat taqli, yaitu orang seperti menabur taburannya orang yang menabur at-taqli. Taqli yakni taqli itu adalah roti at-tamri, kurma yang buruk ya, dibuang dari keranjang, cepat-cepat buangnya. Kayak gitu, bacanya nggak boleh seperti orang yang menghambur-hambur kurma rusak terus dibuang begitu saja dengan cepat begitu ya. Itu tidak boleh ya. Wa min adabi tilawati, dan di antara adab membaca Al-Qur'an itu adalah ayyuhassina sautahu bil Qur'an, dalam memperindah suaranya dengan bacaan Al-Qur'annya itu. Tahsinus saut namanya ya. Fa yaqra'u bi sautin hasanin ya. Maka hendaklah seseorang itu membaca dengan suara yang bagus, hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Li'anna tahsina tilawati, karena memperindah tilawah, wa tahsina saut, memperindah suara, bil Qur'an, dengan Al-Quran itu yarghabu fil istima, itu membuat orang yang mendengarnya itu termotivasi ya. Wa yuladzidzu al-qari'a was-sami'a, baik orang yang membaca itu sendiri maupun orang yang mendengarkan itu merasa enak, merasa lezat, merasa enak lah di telinga itu, tidak keri gitu, enak didengar ya. Karena bacanya tahsinus saut, bertajwid ya. Tapi tidak boleh kemudian baca indah tetapi tidak bertajwid. Itu juga tidak nyaman jadinya. Yang ngerti tajwid jadi keri mendengarnya ya. Wa min adabi tilawati, dan di antara adab-adab membaca Al-Qur'an itu adalah kaunuhu yura'i man haulahu. Bagaimana keberadaan orang yang membaca itu memperhatikan orang yang ada di sekelilingnya ya. Perhatikan lingkungan ya. Fa idza kana haulahu naimun, kalau di sekelilingnya, di sekitarnya ada orang tidur, au qari'un akhar, ada orang lain yang sedang juga membaca Al-Qur'an, yaqra'u ya, akharun yaqra'u, ada orang lain yang membaca, qari'un akhar yaqra'u, ada seorang pembaca Al-Qur'an yang lain yang sedang juga melakukan aktivitas yang sama, yaitu membaca Al-Qur'an, au yusolli, atau dia sedang sholat, fa innahu, maka orang yang membaca Al-Qur'an ini la yajharu jahron, tidak boleh mengeraskan suaranya dengan suara keras, ya susu ala man haulahu, yang bisa mengganggu orang yang ada di sekitarnya, mengganggu orang yang ada di sekelilingnya, wa yu'dhihi, dan menyakitinya, yang tidak nyaman, bal yajharu bihasbi ma yasma'u nafsahu. Bahkan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang baca Quran itu adalah dia boleh menjaharkan sesuai dengan yang ya sebatas dia bisa mendengar untuk dirinya. Wala yasusu alal akhirin, dan tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang juga membaca Al-Qur'an atau sedang sholat atau sedang tidur ya. Wa min hadza, dari sini na'rifu, kita tahu, anna haula'i, bahwa mereka itu alladzina yatlaquna aswata mukabbirati saut, orang yang melepaskan suara pengeras suara ya, loudspeaker minal masajid, dari masjid, menurut beliau nih ya, fayashuna 'alan nas, kemudian mengganggu orang-orang lain, fi buyutihim, di rumah-rumah mereka, wa fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka, wa fi masajidihim, dan di masjid-masjid mereka ya. Anna hadza, maka ini adalah, sesungguhnya ini adalah khilafal masyru', menyalahi syariat ya. Wahum ya'thamuna ala dzalik, bahkan beliau mengatakan, penulis ini mengatakan, mereka itu malah berdosa dengan aktivitasnya itu. Wala yujarun, bahkan tidak berpahala ya. Li'anna hadza adzan,
Karena yang dilakukan ini adalah kegiatan yang mengganggu, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain ya. Amma idza kanal insan laisa indahu ahadun yata'adza bijahrihi, adapun orang yang seseorang manusia yang tidak ada baginya itu di sisinya, di dekatnya tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang terganggu dengan suara bacaannya yang keras, fa innahu yajharu al-jahra, maka dia boleh menjaharkan, mengeraskan suaranya, alladzi yasilu ila haddil israf ya, yang sampai pada batas ya, yang tidak melebihi daripada batasan berlebihan, berteriak-teriak ya. Wa innama yakunu jahron yasma'u nafsu, ya cukuplah dia itu membaca jahar keras yang bisa didengar oleh dirinya. Wa yasma'u man yastami'u ilaihi mimman haulahu, atau bisa didengar oleh orang yang di sekelilingnya yang juga ingin mendengar bacaannya dia. Wa kadzalika fi sholatil lail, begitu juga kalau dalam keadaan salat malam. Idza kana fi makanin khalin, kalau dia berada di tempat yang sepi, laisa indahu nuwam, tidak ada orang di dekatnya itu orang yang tidur, wala ahad, dan tidak ada seorang pun, ya jaharu, dia boleh mengeraskan suaranya. Amma idza kana indahu man yashushu alaihi bijari, adapun orang yang apabila orang yang ada di sini orang bisa terganggu karena bacaan dia yang keras itu, wa yata'adza bihi, dan malah dia menyakiti orang yang ada di dekatnya itu karena bacaannya itu, fa innahu yusiru, maka hendaklah dia melirihkan ya, melembutkan suaranya. Fa yurai man haulahu, maka orang yang baca itu harus memperhatikan sekelilingnya, sekitarnya ya. Wa ba'dun nas, sebagian manusia itu la yurai man haulahu, ada orang yang tidak memperhatikan sekelilingnya. Wa yashushu 'alan nas, sehingga mengganggu orang lain ya. Wa yusawwisu 'alal musallin, bahkan mengganggu ya, mengganggu orang sedang sholat ya. Wa yusawwisu 'alat talina lil Qur'an fil shaf, ada juga yang mengganggu orang yang sama-sama juga membaca Al-Qur'an di shaf masjid ya. Yasusu ala man haulahu, dia mengganggu, yusawisu dan yasusu sama ya, ala man haulahu, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa hadza manhiyun anhu, ini dilarang baginya seperti itu ya. Faqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dasarnya apa? Suatu hari Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari tempat tinggal beliau, ala ashabihi, menemui para sahabat beliau. Wa hum shalluna fil lail, para sahabat itu mereka semua sedang sholat malam. Wa yajharuna bil qiraati, ketika itu para sahabat sedang mengeraskan bacaan Qur'annya ke dalam sholat itu. Faqala sallallahu, maka Rasulullah sallallahu menegur, kullukum yunaji rabbahu, kalian semua ini sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Ya, fala yajharu ba'dukum ala ba'din, maka janganlah kalian ini saling mengeraskan suara kepada yang lain. Ya, ini. Ya, jadi di sini naha sallallahu alaihi wasallam anil jahri alladzi yu'di man haula, Rasulullah melarang, Nabi kita melarang dari mengeraskan bacaan yang mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwa menegur orang yang sholat ya, kita tegur orang sholat, kita tidak sholat, menegur orang sholat yang keras suaranya itu diperbolehkan ya, diperbolehkan ya. Kemudian sholat sendiri-sendiri diperbolehkan, sholat malam di masjid ya. Kemudian ini ada hadisnya yang lengkap untuk penjelasan hadis tadi. Ini Anil Bayadi, diriwayatkan dari Al Bayadi. Anna Rasulullah SAW kharaja 'alan nas, bahwa Rasulullah SAW keluar menemui orang-orang. Wa hum yusalluna, mereka semua sedang sholat. Wa qad alat aswatuhum, dan suara mereka itu tinggi-tinggi, keras-keras ya. Bil qiraah, dalam membaca. Faqala, maka Nabi pun menegur mereka.
Innal musolliya, sesungguhnya orang sholat itu yunaji robbahu, sedang munajat kepada Tuhannya, sedang berdoa kepada Tuhannya azza wa jalla. Fal yang durma yunaji, hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang dimunajatkannya itu, apa yang diucapkannya itu. Wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan janganlah satu sama lain itu mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran sehingga yang lain tidak bisa konsentrasi dengan munajatnya, dengan kalimat yang diucapkan. Akhrajahu Ahmad ya. Juz 4 halaman hadis nomor 344 ya. Wa an Abi Sa'id Sa'idin al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri qala, beliau mengatakan I'takafa Rasulullah SAW fil masjid ya. Rasulullah SAW i'tikaf di sebuah masjid, di masjid. Fasami'ahum ya, di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraati. Maka Rasulullah mendengar mereka para sahabat itu mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Wa huwa fi kubatin lahu. Beliau ketika itu berada di dalam kubah milik beliau. Kubah ini maksudnya adalah tenda-tenda. Jadi beliau menaruh tenda untuk i'tikaf, masang tenda di dalam masjid ya. Fa kasafas sutur. Kemudian Rasulullah membuka tabir tanda itu. Wa qala, kemudian menegur orang-orang. Ala, ini hamzahnya terbalik, ini hamzahnya harus di atas ya. Ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah bahwa kalian semua ini sedang munajat kepada Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'du. Janganlah sampai kalian itu mengganggu satu sama lain ya. Wala yarfa'na ba'dukum ala ba'din bil qiraati. Janganlah kalian itu meninggikan suara kalian satu sama lain dengan bacaan Al-Qur'an sehingga yang lain merasa terganggu. Auqala, atau Rasulullah mengatakan fi sholat, ketika dalam sholat ya. Sama-sama sholat, jangan sampai sholat teman itu terganggu gara-gara bacaan kita yang sangat keras mengganggu mereka. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad juz 3 nomor hadis 93, dan Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dan berkata Al-Hakim, hadza hadisun sahih, ini hadis adalah sahih ala syarti sahihain, diberi syarat atas dasar syaratnya Bukhari dan Muslim, wa wafaqu Dzahabi, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan qala Ibnu Al-Bar fil Tamhid ya, Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhidnya mengatakan ya, di juz 23 hadis nomor 309. Wa hadisul Bayadi, dan hadisnya Al-Bayadi ini hadis Abi Sa'id dan hadisnya Abu Sa'id yang di atas sabitatani sahihah, dua-duanya itu kuat. Wallahu dan sahih. Wallahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang tahu ya. Wa min adabi tilawati, dan di antara adab-adab untuk membaca Al-Qur'an adalah bal minal wajibi, bahkan termasuk ini yang wajib dilakukan oleh kita adalah ayatajannuba al-lahna, yaitu menghindari untuk lahan, alladzi yukhillu bil qira'ata, yang akan bisa merusak bacaan Quran kita. Apa itu namanya al-lahan? Lahan itulah min nasbil marfu ya, menasabkan yang rafa, au raf'il mansub, atau sebaliknya yang harusnya dibaca rafa malah dibaca nasab, au jaril marfu, atau membaca yang harusnya jar malah dibaca rafa, atau yang lain-lain dan lain-lain sebagainya. Ini terbolak-balik bacaannya, itu namanya lahanannya. Yatajannubu hadza wa yaqra'ul ayat hasba asyakli al-mawdu. Jadi dia harus menjauhi yang seperti ini ya, lahan seperti ini, dan hendaklah dia membaca ayat itu sesuai dengan syakal atau baris yang tertera di dalam Al-Qur'an, alal huruf yang tertera di huruf, setiap huruf daripada Al-Qur'an. Fayarfa'u al-marfu, yang rafa ya dibaca rafa. Wayansibu al-mansub, dan menasabkan yang mansub. Wayajuru al-majrur, dan yang harusnya dibaca jar ya dibaca jar. Wala yuqallitu fi dzalik, jangan dicampur aduk semuanya itu. Terbolak-balik maksudnya ya. Illa idza kana laisa indahu ma'rifatun bin nahwi, kecuali apabila seseorang tadi itu memang tidak punya pengetahuan tentang ilmu nahwu.
Fawa yattabi'u asyakla al-mawjuda. Maka hendaklah orang yang tidak ngerti nahwu itu ya cukup ikuti aja sakel atau baris, fathah, kasroh, dhamma, sukun dan sebagainya yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ammal ladzina manallahu alaihim bi ma'rifatin nahwi, adapun orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk mengetahui ilmu nahwu, ya diberi ilmu ya kelebihan ilmu nahwu, fa ulai, maka mereka itu ya la yahtajuna ila syakli, mereka pada umumnya tidak membutuhkan kepada syakal itu tersebut ya. Haulai yadiluna al-qiraah ala hasbi qawaidin nahwi. Jadi mereka itu melakukan bacaan ya, melakukan bacaannya sesuai dengan kaidah nahwu. Wa innama ja'ala hadza syakla lilladzina la yuhsinuna al-arabiyyah. Jadi orang adapun syakal atau baris fathah, kasroh, dhamma, fathaten, kasroten, dhammaten, sukun dan sebagainya itu untuk orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik ya. Fa'ala kulli halin, maka kesimpulannya ya apapun ceritanya, alaihi wajib baginya ayyaqra'a hasbal wajhi sahih, dalam membaca sesuai dengan cara yang benar, minar rafi, baik itu berkenaan dengan rofaknya, wan nasbi berkenaan dengan nasabnya, wal jari berkenaan dengan kasrohnya, wal jazmi dengan sukunnya, wa ghairi dzalik dan lain-lain ya. Wa min adabi tilawah, dan di antara adab tilawah adalah tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran, wa ta'assuru bima'anihi, kita hendaknya harusnya itu terpengaruh dengan makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Quran yang kita baca. Kita itu terimplikasi ya, terpengaruh ya. Wal itti'adzu bimawa'idhi, dan kita mencari nasihat, ya, mendapatkan nasihat dengan nasihat-nasihat Al-Quran yang ada yang kita baca itu, kita merasa dinasihati ya. Wa tafakuru fihi, ya, kita memikirkan isinya. Wala yakunu al-maksud ya, wala yakunu al-musikan, tidak dimaksudkan huwa khutmal Quran, hanya untuk semata-mata menghatamkan Al-Quran, wal mururu alal ayat, melewati ayat-ayat, wasuar dan melewati surat-surat, baca surat-surat, bisuratin dengan cepat, min ghairi ayyan tafi'ah, tetapi tidak mendapatkan manfaatnya, wa min ghairi ayyastafida, dan tidak mendapatkan faedahnya, wa min ghairi ayat ta'atsara bil Quran, dan tidak terpengaruh dengan kandungan Al-Quran. Hadhihi qiraatun la faidata minha, kata beliau ya. Ini adalah cara membaca yang tidak ada faedahnya dari bacaannya. Fa'alaihim, kata beliau, kata penulis ini ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan maka kewajiban orang yang baca itu adalah ayyuhawila ya, hendaklah dia itu ya, berusaha ayyatafahamal Quran, untuk bisa memahami isinya Al-Quran, hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Wa idza saluhat niyatuhu, kalau orang itu niatnya itu baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Jalla wa Ala yang maha agung dan maha tinggi, yaftahu lahu babal fahmi, Allah akan bukakan pintu pemahaman baginya. Wa yaftahu lahu babal intifa, dan Allah akan bukakan baginya pintu kemanfaatan bil Quran, dengan bacaan Quran yang ia baca. Qala ta'ala, ini sesuai dengan janji Allah, afala yatadabbarunal Quran, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau memang di hatinya ada gemboknya, ada penutupnya. Apa gemboknya yang menggembok hatinya? Kesombongan, keangkuhan ya, terus kemudian acuh kepada Al-Quran. Surat Muhammad 204. Wal Quran, dan Al-Quran itu fi, di dalamnya asya'un wadihatun, ada hal yang sangat jelas, ada banyak hal yang sangat jelas, ya'rifuha al-amiyu wal muta'allimu, yang bisa diketahui oleh orang yang awam, orang yang baru belajar. Fa dzikrun nar, maka misalnya cerita tentang peringatan tentang neraka, wa dzikrul jannati, ketika penyebutan tentang surga, dzikrul azab, ketika Quran menyebutkan tentang azab,
wa dzikrun naim ketika Al-Qur'an menceritakan tentang kenikmatan, wa tahrimur riba ketika Al-Qur'an itu menyebutkan tentang haramnya riba, wa tahrimuz zina ketika Al-Qur'an itu menyebutkan tentang haramnya zina, wa tahrimul kadzibi ketika Al-Quran itu menyebutkan haramnya untuk berbohong, wa tahrimul ghosi ya haramnya untuk menipu, wa tahrimil maitati haramnya tentang bangkai. Kullu hadza fil Quran, semuanya ada dalam Quran. Wa kullun ya'rifu, semua orang bisa paham itu, mengerti itu. Fa fihi asyaun wadihat, maka dalam Al-Quran itu ada banyak hal yang memang sudah jelas. Kawujubi sholat, seperti kewajiban sholat, wujubi zakat, wa wujubi zakat, misalnya tentang kewajiban zakat, wa wujubi syam, tentang kewajiban puasa, wa wujubil haji, tentang kewajiban haji. Fihi asya'un wadihatun, di dalam Al-Quran itu banyak hal yang memang sudah jelas, ya'rifu wujubaha, yang bisa diketahui kewajibannya, au tahrimah, atau apa saja yang diharamkannya, kullu qari'in, orang yang membaca tahu semua itu ya. Li'annal Qur'an, karena Al-Qur'an itu bilisanin arabiyyin, dengan bahasa Arab. Fakulul Arab, maka setiap orang Arab ya'rifuna ma'anil Qur'an bihasbi afhamihim wa istita'atihim. Mereka bisa mengetahui makna-makna Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka dan kemampuan mereka. Fala ahadun, maka tidak ada seorang pun mimman yantiqu bil arabiyah, dari kalangan orang-orang yang berbahasa Arab ya, amiyan, baik itu orang yang kalangan awam, au muta'aliman, atau orang yang baru belajar, illa wa huwa yafhamu, kecuali pasti dia tahu, paham, minal Qur'ani syai'an katsiran, banyak hal dari Al-Qur'an itu kalau dia baca. Wa amma daqaiqul masail, adapun masalah-masalah yang jelimet, wa daqaiqul ahkam, hukum-hukum yang jelimet, fa hadhihi min ikhtisasil ulama, nah ini ruang khusus bagi para ulama. Fal Quran, maka Al-Quran itu kullun, semua orang, yastafidu minhu, bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Al-amiyu, baik itu orang awam, wal muta'allim, orang yang baru belajar, wal alim, maupun para ulama. Kullun, semuanya, yastafidu minhu, bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Ala hasbi istita'atihi, ya sesuai dengan kemampuannya. Fa'alal muslim, maka bagi seorang muslim, ayat tadabbarul Quran, adalah dia mentadaburi Al-Quran, wa yata'ammala fihi, dan memperhatikan kandungan Al-Quran, wa yatafakkara fihi, dan memikirkan kandungan Al-Quran, wa yastafida minhu, mengambil faedah dari Al-Quran, bihasbi istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Wallahul muwaffiqu, Allah yang kita minta agar memberikan bimbingan kepada kita, wal hadi, memberi petunjuk kepada kita, ila sawa'is sabil, ke jalan yang lurus. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.